Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bentuk aljabar. Operasi hitung pada bentuk aljabar terdiri dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian, perpangkatan, pembagian. Silahkan kalian siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar. Pada operasi perkalian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan suku-suku yang tidak sejenis, di mana penulisan variabel diurutkan sesuai abjad. Kesatu, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, di sini K adalah konstanta, A itu sebagai koefisien, dan X sebagai variabel. Jadi K kali AX itu sama dengan KAX. KAX itu artinya K kali AX. Kemudian contoh berikutnya, konstanta dikalikan dengan bentuk aljabar suku 2. Yang di dalam kurung itu bentuk aljabar suku 2. K kali AX berarti KAX, kemudian K kali B adalah KB. Paham ya sampai di sini? Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal berikut. Selesaikan bentuk perkalian aljabar berikut, kemudian sederhanakanlah. Soal A, 4 kali P ditambah Q. Di sini 4 sebagai konstanta, dikalikan dengan bentuk aljabar suku 2, yaitu P ditambah Q. Berarti pertama kita kalikan 4 kali P adalah 4P. Kemudian 4 kali Q, 4 Q. Mudah ya. Contoh 2, 5 kali AX ditambah BY. Berarti pertama kita kalikan 5 kali AX, jadi 5AX. Kemudian 5 kali BY, jadi 5BY. Contoh 3, 3 kali X dikurangi 2 ditambah 6 kali 7X ditambah 1. Caranya sama. Pertama kita kalikan 3 dengan X, jadi 3X. Kemudian kita kalikan 3 dengan 2. Jangan lupa lihat tanda negatif atau positif di depan angka. Karena di sini 2-nya negatif, berarti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Berikutnya, kalikan 6 dengan 7X, jadi 42X. Kemudian kalikan 6 dengan 1, jadi 6. Nah, berikutnya kita dekatkan yang sejenis ya. 3X dengan 42X kan sejenis. Kemudian negatif 6 dengan 6 juga sejenis, sama-sama konstanta. Lalu kita jumlahkan 3 ditambah 42 sama dengan 45X. Sementara negatif 6 ditambah 6 itu 0 ya. Karena 0 jadi tidak usah kita tulis lagi. Paham ya sampai di sini? Contoh 4, negatif 8 dikali 2X dikurangi Y ditambah 3Z. Caranya sama, berarti pertama kita kalikan dulu negatif 8 dengan 2X. Didapat negatif 16X. Langkah kedua, kalikan negatif 8 dengan negatif Y. Didapat positif 8Y. Langkah ketiga, negatif 8 dikalikan dengan 3Z. Didapat negatif 24Z. Nah, ini hasilnya. Paham ya sampai di sini? Yang kedua, perkalian antara dua bentuk aljabar. Perhatikan perkalian antara bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2 berikut. Cara satu ada yang disebut dengan cara skema. Seperti
seperti apa itu cara skema? Mari kita lihat. Misalnya di sini ada soal Y ditambah A kali Y ditambah B. Atau ini bisa kita tulis, biasanya tanda kali itu tidak usah kita tulis ya. Jadi bisa ditulis sebagai berikut, dalam kurung Y ditambah A kurung tutup, kemudian kurung buka lagi Y ditambah B. Jadi tanda kali di tengah itu tidak usah ditulis karena ini sudah menunjukkan perkalian. Dengan menggunakan cara skema, berarti pertama kita kalikan dulu Y dengan Y. Didapat Y kali Y itu ya, jadi Y kali Y. Kemudian kita kalikan Y dengan B, jadi Y kali B. Kemudian langkah ketiga kalikan A dengan Y. Langkah keempat kalikan A dengan B. Kemudian kita sederhanakan Y kali Y adalah Y pangkat 2. Kemudian Y kali B kita tulis BY. Kemudian A kali Y kita tulis AY. Kemudian A kali B kita tulis AB. Nah, nanti kalau pada soal koefisien B dan Y itu bisa dijumlahkan ya, didapat hasilnya seperti ini. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. Soal A, P ditambah 2 dikali P dikurangi 2. Kita lihat langkah-langkahnya. Berarti pertama kita kalikan P dengan P, didapat P pangkat 2. Kemudian langkah kedua kalikan P dengan negatif 2, didapat negatif 2P ya. Kemudian 2 kali P, didapat 2P. Kemudian positif 2 dikali negatif 2, hasilnya jadi negatif 4. Nah, negatif 2P dengan 2P itu kan sejenis, itu bisa kita sederhanakan menjadi 0 ya, negatif 2 ditambah 2 itu 0. Karena hasilnya 0 berarti tidak usah ditulis lagi di bawah. Jadi hasil akhirnya adalah P pangkat 2 dikurangi 4. Contoh kedua, caranya sama ya, kita masih menggunakan cara skema. Berarti pertama kita kalikan 2A dengan 3A. Kemudian 2A dengan negatif 2. 3 kali 3A. Berikutnya 3 kali negatif 2. 2A kali 3A adalah 6A pangkat 2. Kemudian 2A kali negatif 2, ingat ya tandanya, berarti didapat negatif 4A. Kemudian 3 kali 3A, jadi 9A. Berikutnya 3X kali negatif 2, ingat ya tandanya itu adalah negatif 2, berarti negatif 6. Nah, negatif 4A dengan 9A itu kan sejenis, itu bisa kita sederhanakan menjadi 5A, berarti hasilnya 6A pangkat 2 ditambah 5A dikurangi 6. Paham ya sampai di sini? Cara kedua dari perkalian bentuk aljabar yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Dari soal di atas, bila kita kerjakan dengan menggunakan sifat distributif, maka menjadi, silahkan kalian perhatikan dengan teliti. Berarti P dikalikan dengan P dikurangi 2. Kemudian 2 dikalikan dengan P dikurangi 2. Berikutnya P kita kalikan dengan P, jadi P pangkat 2. Kemudian P dikalikan dengan negatif 2, jadi negatif 2P. Berikutnya 2 kali P, jadi 2P. Kemudian 2 kali negatif 2, jadi negatif 4. Sama seperti tadi, negatif 2P dengan 2P itu kan sejenis ya, berarti bisa kita jumlahkan, hasilnya 0, jadi tidak usah ditulis lagi. Jadi hasil akhirnya adalah P pangkat 2 dikurangi 4. Cara ketiga dari perkalian bentuk aljabar adalah perkalian bersusun. Nah, ini kalian pernah belajar waktu di SD. Kalau kita terapkan dalam bentuk aljabar, sama saja ya seperti ini. Jadi P ditambah 2 kita kalikan dengan P dikurangi 2.
maka negatif 2 dengan 2 didapat negatif 4. Kemudian negatif 2 dikalikan P, jadi negatif 2P. Kemudian P kali 2, jadi 2P. Kemudian P kali P, jadi P pangkat 2. Lalu kita jumlahkan. Ini ya hasil akhirnya sama seperti di atas, jadi negatif 2P dengan positif 2P itu kan 0, jadi tidak usah ditulis lagi. Paham ya sampai di sini? Buat latihan, silahkan kerjakan soal berikut dan diskusikan dengan teman sekelasmu di grup kelas. Negatif 3 dikali A dikurangi 2B ditambah 5. Soal B, 2X dikurangi 3 dikali X ditambah 4. Soal C, Pak Fulki mempunyai sebidang kebun apel dengan panjang X ditambah 10 dan lebar X ditambah 3. Berapa luas kebun apel Pak Fulki? Dari ketiga metode perkalian pada slide sebelumnya, silahkan kalian pilih cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal di atas. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.